Technopreneur. Technopreneur adalah perpaduan dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur, yang dapat diartikan sebagai bisnis berbasis teknologi. Technopreneur berbicara tentang bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi yang sedang berkembang secara pesat menjadi sebuah peluang bisnis. Oleh karena itu, memilih jenis industri yang tepat menjadi salah satu kunci kesuksesan. Lalu, apa peranan technopreneur bagi perekonomian suatu negara? Di antaranya adalah dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah, munculnya banyak inovasi produk baru, mendorong produktivitas SDM, dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, how to selecting the right industry? Yang pertama, looking at the evidence, atau melihat bukti dan contoh-contoh yang ada. Ketika Anda ingin memulai merintis sebuah perusahaan berbasis teknologi, Anda harus banyak melakukan riset, terutama riset yang berkaitan tentang seberapa menguntungkan jika masuk pada industri tersebut. Yang kedua, knowledge condition, yaitu pengetahuan tentang kondisi industri tersebut. Dalam hal ini, pengusaha yang ingin masuk pada suatu sektor industri harus paham tingkat kompleksitas kegiatan pada sektor industri tersebut. Contoh kasus, pengusaha akan sulit masuk di industri dirgantara atau penerbangan dan justru lebih mudah masuk pada industri kertas. Mengapa? Karena pada industri dirgantara harus mempertimbangkan tingkat penggunaan teknologi yang tinggi, tingkat presisi yang tinggi, produk dan tingkat pengetahuan yang lebih rumit dari industri pembuatan kertas. Yang ketiga, demand condition atau kondisi permintaan. Yang menjadi poin penting ketika ingin masuk pada suatu industri adalah adanya permintaan konsumen yang tinggi pada sektor tersebut. Besarnya permintaan konsumen akan memberi dampak yang positif terhadap kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, jangan pernah lakukan 3 kondisi ini. Yang pertama, masuk pada pasar yang marketnya kecil. Yang kedua, masuk pada pasar yang pertumbuhannya lambat. Dan yang terakhir, masuk pada pasar yang tidak memiliki segmentasi. Yang keempat, industry life cycle. Artinya apa? Seorang techpreneur ketika masuk pada suatu industri harus benar-benar membawa konsep yang baru atau konsep yang diaplikasikan masih jarang yang menggunakan pada industri tersebut. Jika hal ini tidak diperhatikan, akan membuat perusahaan rintisan memiliki pertumbuhan yang lambat. Contoh kasus, ketika Grab dan Gojek listing di industri transportasi, banyak para pengusaha menggunakan konsep serupa. Akan tetapi, sulit sekali menemukan usaha-usaha baru tersebut bisa berkembang, bahkan justru malah sebaliknya. Yang kelima, industry structure atau struktur industri. Yang pertama, capital intensity atau intensitas kapital. Artinya, ketika sebuah industri telah didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kapital yang besar, maka sangat sulit bagi perusahaan rintisan untuk masuk pada industri tersebut. Yang kedua adalah advertising intensity. Artinya apa? Sebuah perusahaan rintisan akan menemui kesulitan jika masuk pada suatu industri yang memiliki sistem promosi yang sangat ketat dan masif. Yang ketiga adalah concentration. Artinya, sebuah perusahaan rintisan akan mengalami kesulitan jika masuk pada suatu industri yang telah mengalami monopoli. Yang keempat, average firm size. Artinya, sebuah perusahaan rintisan harus melihat
kondisi rata-rata ukuran perusahaan pada sektor tersebut. Jika terlalu didominasi oleh perusahaan yang besar, maka perusahaan rintisan akan sangat terhambat untuk bisa berkembang. Oke, sekian video kali ini. Sampai berjumpa pada video berikutnya.